wabarakatuh. Hai para pionir di seluruh Nusantara. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang hari ini dalam keadaan sakit, semoga cepat sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa. Dan teman-teman yang dalam kesempitan, semoga dimudahkan segala rizkinya dan dimudahkan segala usahanya. Oke, baik teman-teman, tidak berlama-lama, kita kembali ingin mengupas berita seputar koin favorit kita, koin Pi Network, koin Pi. Ada berita apa dan perkembangan apa di ekosistem serta harga di bursa. Baik teman-teman, kita buka harga di bursa dulu teman-teman, di MACD Global. Ya, harga Bitcoin di MACD Global hari ini ada di angka 0,35 dolar, mengalami penurunan 1,5% untuk time frame 1 hari, dan untuk time frame 4 jam masih sideways. Apakah akan mengalami penurunan kembali ataukah akan naik ke posisi 0,38 atau menyentuh di 0,4 kembali teman-teman. Kita buka di time frame 1 jam, mengalami sideways juga dalam keadaan di titik terendahnya 0,34, dan posisi saat ini time frame 1 jam mendekati 0,35 dolar teman-teman. Oke teman-teman, kita bacakan atau kita yang ada berita dari e-news atau perkembangan dari news. Ya, perkembangan Bitcoin di news atau CoinGecko, posisi berada di 0,35 dolar dengan sirkulasi beredar itu 7,9 miliar dan total yang sudah dimigrasikan 12 miliar. Jadi dari 12 miliar yang beredar di pasar itu dan yang sudah masuk di dompet kawan-kawan pioner semua itu sekitar 7,9 miliar dari total pasokan maksimal 100 miliar. Oke teman-teman, lalu kita buka berita ya, ini berita dari e-news. Platform Pi Network kian mengecewakan meskipun pasar kripto sedang bullish. Dikala banyak aset kripto menorehkan rekor tertinggi baru, dengan harga Bitcoin justru anjlok ke level terendah sepanjang sejarah, all time low. Pada awal bulan ini mencerminkan hilangnya kepercayaan investor. Kendati Pi Network mengusung model komunitas ambisius dan mengklaim memiliki lebih dari 60 juta pengguna, beberapa indikator menegaskan tanda-tanda berkurangnya ketertarikan terhadap jaringan ini, hingga menimbulkan kekhawatiran atas keberlangsungan jangka panjang. Pi Network dalam masalah. 3 tanda yang perlu investor cermati. Pertama, pasokan Bitcoin centralized exchange melonjak drastis. Data dari Piscan mengungkapkan lebih dari 409 juta Bitcoin tersimpan di exchange pada pekan kedua Agustus. Langkah ini menandakan bahwa banyak holder melepas tokennya untuk memanfaatkan likuiditas
atau memotong kerugian meningkatkan tajam. Pasokan di exchange biasanya menjadi sinyal awal tekanan jual yang lebih besar. Di samping itu, mekanisme unlock harian Bitcoin turut memperparah situasi dalam 30 hari ke depan. P-Network akan merilis tambahan 155,5 juta token ke pasar yang berpotensi menekan harga lebih jauh. Menurut CoinGecko, harga Bitcoin sudah rontok 36,4% dalam 60 hari terakhir, menjadikannya aset dengan performa terburuk top loser di pasar kripto. Kedua, minat retail pada P-Network terus melemah. Menurut data Google Trend, pencarian kata kunci P-Network tertinggal jauh dibanding altcoin. Hal ini sangat kontras dengan tren sebelumnya di mana P-Network sempat mendominasi perhatian publik berkat model mobile money dan peluncuran open network. Kini altcoin lain justru lebih menarik perhatian di tengah euforia. Ketiga, pergerakan harga P-Network menyimpang dari real kripto secara umum. Data dari Dev Lama membocorkan bahwa Bitcoin, Ethereum, dan Solana sama-sama memiliki korelasi positif yang kuat, bergerak secara mengikuti optimisme pasar. Setidaknya Bitcoin justru menunjukkan korelasi negatif, bergerak berlawanan dengan sentimen bullish altcoin season. Oke teman-teman, ini berita seputar P-Network dari iNews. Oke teman-teman, sekali lagi saya ingin flashback ke belakang bahwa apa dan selalu kita tekankan sekali lagi, ingat perkataan dari istri Nicholas Kokalis, Cheng Diovan, bahwa 10 koin sangat bermanfaat untuk kita, untuk menghidupi kita seumur hidup teman-teman. Hiraukan para penyinyir, hiraukan para spekulan, hiraukan para analis kripto yang merasa dirinya lebih hebat, lebih daripada pendiri P-Network itu sendiri, seperti Nicholas Kokalis dan Cheng Diovan. Bahkan mereka tidak meragukan, tidak pernah membantah harga GCV $314.159. Teman-teman harus pahami, jika P-Network hanya berpangku kepada bursa, akan dijadikan alat spekulasi dan ditekan jatuh sejatuh-jatuhnya, sepaling rendahnya teman-teman. Dan jika P-Network hidup di ekosistem dengan harga GCV, maka ekosistem itu akan hidup, berkembang untuk generasi kita dan generasi yang akan datang teman-teman. Ke depan penambangan akan semakin langka dan harga akan tiba-tiba melonjak ke $314.159 karena P-Coin non-conformist, artinya tanpa konfirmasi teman-teman. Pegang perkataan saya teman-teman, YouTube saya, bukti ini akan menjadi bukti sejarah bahwa Bitcoin akan secara tiba-tiba melonjak jutaan persen dan tiba-tiba ke harga $314.159 per koin teman-teman. Pegang perkataan saya teman-teman, dan mari kita dukung, sukseskan Bihackathon, dan teman-teman yang mempunyai produk, mempunyai showroom, mempunyai apa saja, segera bergabung ke ekosistem dengan value GCV. Kita bangun sama-sama dan kita selalu mengingat kembali PIVES 1, PIVES 2, PIVES 3 kita bertransaksi dengan harga GCV $314.159 per koin, dan kita akan membeli, menjual, menerima di harga, contoh jika kita membeli handphone ya Xiaomi atau handphone iPhone dengan harga 15 juta, kita hanya memerlukan 0,001 koin P teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita ulas dulu tweetan dari Satoshi Nakamoto teman-teman.
Ya teman-teman, kita sudah berada di beranda Twitter Satoshi Nakamoto teman-teman. Oke, kita ingin melihat cuitan apa Satoshi Nakamoto 7 jam yang lalu teman-teman. Ya, ini cuitan Satoshi Nakamoto 7 jam yang lalu. Langsung kita terjemahkan teman-teman. Angkat tangan jika Anda masih bersemangat menunggu pengumuman semacam ini dari Picor Team. Saya perhatikan banyak orang tidak lagi antusias dengan pembaruan ini. Jujur, saya beritahu saya apa yang sebenarnya Anda rasakan. Ya, teman-teman ya. Jadi Satoshi Nakamoto mengingatkan ke para pioner bahwa akan ada kejutan dari Picor Team teman-teman. Lalu ada kawan kita yang dari Thailand menjawab, ini pakai bahasa Thailand ya teman-teman, kita terjemahkan. Saya masih menunggu kabar, terutama menunggu kuartal 4 2025 atau kuartal 1 2026. Dompet mainnet kosong karena macet di langkah 9. Tidak ada yang bisa saya lakukan jika saya tidak sabar. Oke. Lalu ada teman kita lagi dari Crypto New dan ada dari Kadex ya, ini dari orang Indonesia ini. Dari dulu hanya memberi harapan tapi kenyataannya belum sesuai harapan. Jika Pi ditunjukkan sebagai stablecoin, maka putuskan sesuai nilai yang diciptakan para pioner yang berjalan di ekosistem Pi. Jika Pi sebagai koin kripto, maka nilainya mengikuti alur di exchange sesuai pasar. Oke teman-teman. Dan ini ada dari Kenzo. Ya. Siap, semangat. Ini seorang pioner harus seperti ini teman-teman. Ya. Lalu kita ingin tahu cuitan dari Satoshi Nakamoto 4 jam yang lalu teman-teman. Langsung kita terjemahkan teman-teman. Ketika pasar kripto sedang bergejolak, beberapa orang kehilangan semuanya setelah berinvestasi besar-besaran. Yang paling melihatnya sebagai peluang emas untuk membeli saat harga sedang turun dan meraup keuntungan besar di masa depan. Bagaimana denganmu? A. Kesempatan. B. Kehilangan semuanya. C. Tidak terpengaruh. Oke. Lalu ada teman-teman kita menjawab, no, smart human is buying now till after second migration. Oke. Lalu ada Pak Mr. Rashid. Ini menjawab, orang Indonesia ya. Kalau ada dana, saya tidak terpakai, baiknya membeli. Lalu ada yang jawab lagi, orang Indonesia. Jawab C, tidak terpengaruh, koin saya terkunci 3 tahun. Lalu ada kawan lagi yang menjawab, depend on your risk tolerance, right. Always say, smart money stay calm in the charts. I am team A. Dips are where fortune get made. Oke teman-teman, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua, pegang baik-baik koin kita, dan apabila teman-teman mendukung harga GCV, lakukan dan dukung ekosistem di Pi Browser Web 3, karena Pi akan menjadi stablecoin dan akan mengadopsi dengan harga GCV $314.159. Dan itu harga yang disepakati oleh konsensus dan para pioner seluruh dunia. Oke teman-teman, semangat. Jangan lupa teman-teman yang belum mengeklik petirnya, segera klik petirnya mumpung masih ada kesempatan. Dan jangan lupa selalu on time mengeklik petirnya teman-teman, karena ke depan penambangan itu udah sangat-sangat langka, dan apabila sudah ditutup oleh core team,
Dan bagi siapa yang harus mempunyai koin Pi, karena koin Pi yang akan dapat ditransaksikan ke 450 negara sebagai mata uang yang bisa dibelanjakan atau digunakan untuk menginap, untuk membeli barang dan jasa, untuk segala sesuatu, membeli rumah, membeli mobil, dan lain sebagainya teman-teman. Jika penambangan sudah berhenti dan teman-teman yang belum mempunyai koin Pi harus membeli dengan harga $314.159, maka penyesalan yang hanya akan tertuang di benak kita teman-teman. Pegang erat-erat teman-teman, semangat terus, dan jangan lupa dukung channel ini berkembang dengan like, subscribe, dan komen terbaik teman-teman. Salam sukses sama-sama, salam pionir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.